Seorang penjelajah luar angkasa sedang terlelap di pesawat tidur ruang angkasanya. Tiba-tiba, suara siren keras membangunkannya dalam kepanikan. Seketika, jas ruang angkasa nanoteknologi secara otomatis meluas melindungi tubuhnya. Asisten AI-nya memulai hitung mundur untuk peluncuran darurat. Dalam sekejap, Mehmet terlempar keluar angkasa. Dia kemudian mengetahui bahwa pesawat tambang mereka telah dihantam meteor. Beberapa pesawat tidur telah dikirimkan ke planet terdekat untuk melakukan penyelamatan. Namun karena kecepatannya yang tinggi, suhu pesawat mencapai 500 derajat dan kebanyakan terbakar. Untungnya pesawat Mehmet berhasil melewati atmosfer planet dan mendarat dengan selamat di permukaannya. Begitu keluar, Mehmet melihat pemandangan yang sunyi dan tandus. Dia mencoba menghubungi pesawat tambang, tetapi hanya ada pesawat yang hancur di depannya. Asisten AI-nya memberitahu bahwa kecelakaan ini terjadi 2,48 triliun mil setelah meninggalkan bumi. Ini adalah planet yang belum pernah dijangkau manusia sebelumnya. Masalah terbesar adalah Mehmet hanya memiliki 42% oksigen tersisa, sedangkan oksigen di planet itu hanya 2%. Dia harus segera mencari oksigen. Mehmet melihat titik cahaya di kejauhan dan berpikir mungkin ada seseorang di sana. Dia mulai berjalan menuju arah tersebut sambil mengirimkan pesan penyelamatan. Dalam perjalanan dia menemukan pesawat tidur yang rusak. Dia memeriksa tabung oksigen, namun ternyata rusak. Dengan kecewa dia melanjutkan perjalanan tanpa menyadari bahwa ada bekas goresan bercak darah di pesawat tersebut. Setelah berjalan cukup lama, Mehmet sampai di sumber cahaya itu. Di sana, dia bertemu seorang pria bernama Devon yang bekerja sebagai komunikator dan sedang mengirimkan pesan penyelamatan ke bumi. Devon memberitahunya bahwa kapal penyelamat akan tiba dalam waktu 2,5 tahun. Namun ada oksigen dan bahan-bahan lain di beberapa bagian pesawat tambang yang bisa menjaga mereka tetap hidup selama itu. Mendengar ini, semangat Mehmet kembali bangkit. Tapi tiba-tiba, Devon menghilang. Mehmet melanjutkan perjalanan ke bangkai pesawat tambang terbesar seperti yang disarankan Devon. Namun karena gangguan pada sistem AI, dia malah terjebak di dalam jurang dalam. Lalu dia mendengar suara Nami di mic telinganya yang terjebak di suatu tempat. Mehmet memutuskan untuk menyelamatkannya. Saat malam tiba, mereka mulai berbicara. Nami mengatakan bahwa dia adalah manajer tambang. Sekarang hanya ada 3 orang yang tersisa, Mehmet, Nami, dan Devon yang keberadaannya tak diketahui. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Mehmet melihat sebuah lubang aneh di tanah dan sebuah benda gua putih. Ketakutan dia mulai berlari menjauh. Namun, benda putih itu mulai menyebar. AI memberi peringatan tentang bahaya dan sebuah bayangan hitam lewat dengan cepat. Mehmet bersembunyi dan melihat bahwa monster berbentuk laba-laba berkeliaran. Dia berlari dan jatuh ke dalam gua es. Hal yang aneh adalah monster-monster itu tidak mengejarnya. Lalu terdengar suara Devon yang mengatakan bahwa dia terjebak 50 meter di sana. Mehmet mencoba menyelamatkannya tetapi tiba-tiba monster mengoyak Devon. Mehmet bersembunyi dan melihat bagaimana monster-monster itu merobek pesawat dan memakan mayat-mayat. Nami punya ide untuk mengirim pesan ke kelompok kerja untuk mengalihkan perhatian monster ke sisi lain. Mehmet berlari sambil mengirim pesan, tetapi sebuah monster melihatnya di kabut putih. Monster itu berhenti begitu Mehmet keluar dari kabut. Mehmet melarikan diri dari monster-monster itu dan akhirnya sampai ke Nami. Kini, dia hanya memiliki 20% oksigen tersisa. Dia menyelamatkan Nami dan berbagi oksigen dengannya. Dari sana dia membawa Nami langsung ke pesawat tambang. Namun monster kembali mengejar mereka. Keduanya berlari ke ruang kargo dan entah bagaimana berhasil menangkap monster itu dari pesawat tidur. Yeay!